Doaku yang terbaik buat Bang Faisal ya. Kita aminkan ya, yang mendengar video saya. Doaku yang terbaik buat Bang Faisal, semoga cepat sembuh matanya dalam pengobatan ke Malaysia yang sudah berlangsung ya. Kita aminkan semoga cepat sembuh, walaupun sedikit-sedikit bisa melihat, kalau bisa semuanya ya. Aduh ya Allah. Insya Allah Bang Ical ya, Insya Allah Bang Ical, doa kita akan selalu menyertaimu, dan donasi-donasi rakyat Indonesia akan selalu mendonasikan kamu, dan insya Allah kedepannya mungkin kamu akan selalu dikasihi dan selalu disumbang oleh para donatur-donatur. Insya Allah cepat sembuh, dan jangan lupa Bang Ical, jangan sombong ya. Seandainya kamu bisa melihat lagi dan seandainya harta rezeki menghampiri kamu, insya Allah jangan sombong ya, jangan takabur. Ingat, semua ini adalah berkat bantuan dari tangan-tangan Allah. Dan doa saya buat Agus, kasihan kamu Agus ya. Dan doaku buat Agus yang terbaik, rasain lo kapok ya, syukurin ya. Satu, semoga kamu menjadi gelandangan di tepi jalan. Dan yang kedua, semoga kamu menjadi pengemis di tengah jalan, dan semoga kamu ditinggalkan oleh istrimu. Dan yang keempat, semoga kamu sadar diri Agus ya. Jika kamu masih tidak sadar diri atas keteguran Allah ini, lebih baik kamu mati saja ke kuburan. Sebab ini bukan mukjizat dari Allah, ini bukan mukjizat dari Allah, ini teguran dari Allah. Karena kamu apa? Di masa sehatnya saja kamu congkak sombong kayak gini, terus di masa sakit saja kamu congkak sombong kayak gini. Ini bukan mukjizat ya. Doaku yang terbaik kamu, kalau kamu nggak bisa sadar ya, kita kafanin aja Agus ya. Meski Novi saat ini dihadapkan dengan beragam masalah dan berujung dilaporkan oleh Agus Salim, Novi tak henti-hentinya menjalani aktivitasnya untuk menolong orang dan fokus pada pengobatan mata Faisal. Memang, sebelumnya mata kanannya divonis memiliki kemampuan 30% untuk dapat melihat kembali, sehingga Novi ajak Faisal melangsungkan pengobatan matanya ke Malaysia. Dan menurut Novi, jika sisa uang donasi masih berkecukupan, tak menutup kemungkinan Faisal juga akan dilangsungkan ke Singapura. Beda dengan Agus Salim yang telah menyelewengkan uang donasi, Faisal kini makin jadi perhatian masyarakat dan menarik simpati publik, hingga mendapat perhatian dari para selebriti terkaya Indonesia, seperti halnya Raffi Ahmad dan Atta Halilintar yang turut menyalurkan donasi terhadap Faisal. Luar biasa perjuangin untuk menyembuhkan mata saya biar bisa melihat lagi, dan satu sisi lagi jangan pernah berhenti berbuat baik teh dengan masalah yang teteh sedang alamin. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dengan masalah ini mudah-mudahan teteh terus berbuat baik, karena masih banyak orang yang membutuhkan manfaat dari teteh. Ya Allah. Siapa di sini yang ikut belajar dengan apa yang dialami oleh Mas Icang Faisal alias Icang? Ternyata ini ya bukti nyata bahwa orang yang berjuang untuk menjadi baik dari dirinya dahulu yang begitu buruk, sudah pasti akan mendapatkan ujian. Ujian dalam narasi cinta yang Allah berikan kepada kita sejatinya ditujukan untuk memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Ketika kita mampu untuk bersabar, mudah-mudahan dengan ini kita doakan Mas Icang mampu dipermudah oleh Allah dengan segala urusan dalam fase penyembuhan. Pas Teh Novi datang ini memang dokter masih ingin melihat mata yang sebelah kanan, apakah masih bisa dilakukan pencengkokan atau upaya lain. Itu sebelum kontrol yang tanggal 21 kemarin. Jadi kita cerita ke Teh Novi ini masih ada harapan untuk mata yang sebelah kanan. Oh, nggak ada ketakutan sih, karena emang itu niat kita buat ini, buat berobat. Nggak ada ketakutan karena yang gimana-gimana, itu nggak ada. Karena memang dari awal Teh Novi juga malah menyuruh kita buat pakai aja Kak, kalau buat operasional kemanapun pakai, yang penting laporan. Itu sih Teh Novi selalu bilang laporan gitu.
Dari berbagai donasi yang sudah terkumpulkan, mulai teman Faisal sendiri, dari YouTube Denny Sumargo, bahkan deretan artis, hingga masyarakat yang turut bersimpati terhadap Faisal. Kini Faisal menangis tak menduga jika ia bakal mendapatkan donasi sebanyak itu, hingga di atas donasi Agus Salim, yaitu kurang lebih 2 miliar. Dan berkat semua bantuan tersebut, akhirnya Faisal dan keluarganya bersama tim Novi Pratiwi melangsungkan operasi matanya di rumah sakit terkenal Sunway Medical Center Malaysia. Oh iya betul, dia sama sekali nggak mau pakai uang dari donasi karena alhamdulillah dia katanya masih punya uang pribadi. Jadi dia pakai itu dulu dan donasi kalau nanti terkumpul walaupun berapapun itu untuk pengobatan matanya. Jadi kalau ada keajaiban dia harus keluar negeri, dia mau melakukan yang terbaik. Iya, karena kita selalu laporan per hari sih. Lebih ininya adik sih inisiatif untuk melaporkan hasil donasi yang masuk. Tapi kita selalu kirim, tapi memang nggak ada mutasi keluar. Kita belum pakai sama sekali ada rekening saya pribadi yang dicantumkan. Agus kalau mau cabut LP, saya kasih 240 juta. Tapi ngasihnya saya kasih bulanan, ngeri nanti disalahgunakan juga. Jadi dikasihnya bulanan 20 juta sama 12 bulan. Jadi Agus dapat untuk penghasilan biaya kebutuhan rumah setiap hari dari saya. Untuk pengobatannya dari Novi 1,3 M-nya itu diatur dengan baik. Kan gitu loh. Simpel kan sebenarnya masalahnya nggak rumit gitu. Tadi saya sudah jelaskan juga kenapa John Albert nimbrung. Saya nggak nimbrung. Ini masalahnya satu, masalah anak manusia matanya nggak bisa ngelihat, diojok-ojokin bikin LP. Itu yang bikin saya marah. Dengan kondisi yang seperti ini, Agus kini menangis dan sangat menyesal atas tindakannya yang menyalahkan Novi yang saat ini telah memboyong Faisal jalani operasi mata di Malaysia. Akibatnya, Agus harus menggunakan uang pribadi untuk mengobati matanya. Mirisnya lagi, kuasa hukumnya Farhad Abbas dan Krisnamurti kini tak lagi terlihat mendampingi Agus. Hal ini lantaran pengobatan Agus harus mengeluarkan biaya sendiri. Mata Agus gitu kan, fisiknya Agus, atau juga diperuntukkan untuk Agus berobat, begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu, kenapa harus diinformasikan secara publik kisah hidup daripada Agus? Kisah mata dia, akhirnya buta di ruang publik disampaikan, sehingga menarik simpati orang, menarik rasa ingin orang untuk menyumbang. Begitu. Kenapa harus dilakukan itu? Ketika hal itu dilakukan, maka kisah yang diungkapkan di ruang publik itu sudah menjadi milik daripada orang. Menjadi tujuan atau menjadi harapan yang diinginkan oleh banyak orang. Hal itu juga yang membuat orang-orang tersebut akhirnya menyumbang. Kalau nggak ada cerita itu, orang itu nggak akan menyumbang. Kalau tidak ada kisah itu, orang tidak akan menyumbang. Nah sekarang akhirnya orang menyumbang. Kalau ditanya orang-orang tersebut, menyumbang itu untuk apa? Ya untuk mengobati Agus, mengobati matanya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika uang tersebut sudah diserahkan, dipakai untuk kepentingan pribadi, kira-kira terpenuhi nggak keinginan atau harapan daripada masyarakat? Tentu tidak. Maka jelas itu sudah patut untuk kita duga keras Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372. Jadi jelas, jangan dibuat seolah-olah isu, wah itu kan mata Agus gitu ya, uang sudah masuk ke Agus, sudah dalam penguasaan Agus, maka itu milik Agus. Tidak seperti itu cara kerjanya kawan gitu ya. Jadi biar nggak terjadi pengangkatan bola mata, alhamdulillah untuk yang bola mata sebelah kiri nggak jadi ada pengangkatan, cuman itu ada. Sekarang kita lagi usahain yang sebelah kanan. Dengan terakhir kontrol keterangan dokter masih ada di dalam masih ada gumpalan darah yang sekarang lagi diikhtiarin untuk dikeluarin gumpalan darahnya melalui ada tetesan beberapa jam sekali untuk mengeluarkan darah-darah yang masih menggumpal di dalam bola mata. Mudah-mudahan bola matanya nggak ikut mengecil, terus bisa ada hasil yang baik dari pihak medis. Doain ya teman-teman. Berarti di sini orang luar ya udah ke Malaysia. Kita baru ada tindakan 2 kali itu di Indonesia itu pas belum lama habis kejadian. Semangat bang, insya Allah ma sobirin. Amin, amin. Salam dari Solo Jateng. Waalaikumsalam. Dengan
Salam dari Karawang, Bang.